Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan yang pergi selama 3 tahun. Marah-marah saat berpisah, apakah masih mungkin untuk kembali? Ya. Saya baca di komen ya, mantan marah-marah tidak jelas saat berpisah, kemudian pergi begitu saja selama 3 tahun sudah berlangsung. Apakah mantan yang demikian masih mungkin untuk kembali ya? Atau jangan-jangan mantan yang seperti ini sudah melupakan kita. Jadi sebenarnya kalau kita mau melihat sekeliling kita, Pak D kita, Bude kita, Pak Le, Bule, tetangga kita, senior-senior kita ya, ada begitu banyak di antara mereka yang bersama menjadi keluarga yang bahagia, rukun, setia, tapi, nah ini ada tapinya, dulu mereka pernah berpisah, ya. Bahkan ada yang sudah menikah, bercerai beberapa tahun, kemudian waktu perpisahan itu memberikan kesempatan kepada mereka untuk merenung dan menyadari bahwa bersama itu adalah yang terbaik, bahwa perpisahan justru membuat mereka tambah susah dan menderita. Dan kemudian mereka balik bersama lagi kan. Ada juga di antara mereka yang kemudian mencoba melupakan dengan mencari pengganti. Masing-masing nyoba nyari pengganti. Dan bersama pasangan barunya, di situ titik baliknya mereka menyadari bahwa pasangan yang sudah berpisah dengan dia atau sudah dia khianati dan seterusnya, itu justru adalah yang terbaik untuknya. Jadi bersama pasangan barunya itu, dia kemudian baru merasakan ternyata kalau punya pasangan egois itu tidak enak. Dia ingat kepada mantannya yang begitu sabar. Ternyata kalau punya pasangan yang pemarah, emosional, suka bertengkar, itu tidak enak. Walaupun penampilannya sangat cantik, sangat ganteng, tapi emosinya sangat tinggi, lelah. Dia akan teringat kepada mantannya, orang yang begitu sabar ya. Bahkan dia terus yang isinya marah-marah sementara mantannya mendengarkan. Dia menyadari dikhianati itu rasanya tidak enak. Padahal dengan mantannya dulu dia mengkhianati terus. Ya. Nah, manusia sering begitu. Kita ya butuh merasakan haus agar kita bersyukur dengan nikmatnya satu gelas air putih. Kita butuh merasakan lapar untuk belajar bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka kita diperintahkan untuk mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ya, untuk ikut merasakan penderitaan orang-orang yang mungkin di rumahnya tidak ada bahan makanan dan seterusnya. Ya. Dan kita belajar bersyukur di situ. Kita lapar, tapi begitu beduk maghrib kita punya makanan yang berlimpah. Nah, manusia akan bersyukur dengan sesuatu ketika dia merasakan hal yang berbeda. Maka ketika masih bersama, ya tidak bersyukur. Tapi begitu sudah berpisah, baru dia menyadari dengan segala kebaikan-kebaikan dari mantannya tadi.
jadi teringat terus, jadi condong hatinya, jadi pengen balik bersama lagi. Jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asa'a ilaiha. Tabiat hati itu akan selalu condong mencintai orang-orang yang baik, yang tulus, yang setia kepadanya, dan membenci orang-orang yang tidak baik kepadanya. Itu hati manusia. Nah, jadi pertanyaannya tadi, apakah setelah berpisah itu masih mungkin untuk kembali? Kalau kita mau lihat, banyak di antara teman-teman, saudara-saudara kita, senior-senior kita yang bersama setelah menjalani perpisahan, bahkan sudah menikah dengan orang lain, bercerai kemudian, ya. Tapi ini tidak menjadi pengganggu rumah tangga orang. Mereka bercerai secara natural, secara alami karena faktor mereka sendiri, dan balik setelah itu menikah rukun sampai tua. Ya. Nah, apakah waktu 3 tahun masih memungkinkan orang untuk kembali? Kalau kita belajar kepada sejarah umat manusia, manusia pertama yang Allah ciptakan, Nabi Adam alaihi salam. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari satu diri. Satu diri itu siapa? Yakni Nabi Adam alaihi salam. Ya. Nah, dari Nabi Adam ini kemudian diciptakanlah ibunda Hawa. Ya. Wa khalaqa minha zaujaha, dan darinya diciptakanlah pasangannya. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan dari keduanya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Nah, jadilah kita pada saat ini. Nabi Adam alaihi salam menurut sebagian sejarawan muslim itu diturunkan di Asia Selatan. Ya, saya beberapa kali menyampaikan di dalam beberapa video, Nabi Adam alaihi salam itu diturunkan di kawasan Asia Selatan, India, Bangladesh, Pakistan. Nah, itu wilayah Asia Selatan. Ibunda Hawa diturunkan di Timur Tengah, nama kotanya Jeddah. Jeddah itu artinya nenek, jadi kota nenek. Jauh tuh. Kalau kita naik pesawat, kita sudah memasuki wilayah Asia Selatan ini. Bengaluru. Ya, Bengaluru itu dekat-dekat dengan Sri Lanka. Itu nanti kita fly terus tuh ya. Saya kan hobi melihat monitor rute perjalanan. Jadi kalau kita naik pesawat itu di belakang kursi kalau yang flight internasional yang ke luar negeri, di belakang kursi itu ada layar multimedia, mau nonton film bisa, dengar musik bisa, macam-macam lah, termasuk memantau rute pesawat. Nah, kalau saya tidak nonton film, saya memantau rute pesawat. Jadi saya hafal tuh. Karena rasanya seperti belajar geografi dulu ketika SMP, ketika SMA seperti belajar biologi itu, baca mulai setelah melewati Selat Malaka itu masuk ke Kepulauan Andaman sesuatu yang dulu cuman kita baca ketika kita belajar, sekarang kita lewati betul tuh. Nah, begitu masuk ke Bengaluru itu dekat Sri Lanka, itu Asia Selatan. Masih terus tuh nanti sampai ke Miskat. Miskat itu kalau saya tidak salah Oman Kemudian sampai ke Gwadar. Nah, itu sudah mulai masuk tuh dekat-dekat Jeddah itu. Sampai ke Gwadar nanti memasuki wilayah udaranya Jeddah. Itu ciri khasnya kalau masuk ke wilayah udaranya Jeddah itu pesawatnya agak
getar sedikit tuh, karena di situ biasanya ada angin samung namanya. Ya, jadi ini ciri khasnya tuh kalau sudah masuk wilayah Jeddah. Jadi lama itu dari Bengalaru sampai ke Jeddah itu ya berjam-jam itu, padahal kecepatan pesawat berapa itu 9.500 knot ya, kalau saya tidak salah ingat. Cepat sekali pesawat itu, dan itu berjam-jam. Nabi Adam alaihi salam ketika diturunkan di India atau Bangladesh atau Pakistan atau Bengalaru atau Sri Lanka, pokoknya di Asia Selatan itu, beliau bertobat dulu kepada Allah, mohon ampun, membaca doa Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 300 tahun Nabi Adam bersujud mohon ampun kepada Allah dan memohon petunjuk di mana ibunda Hawa berada. Nah, jika kita yakini umur Nabi Adam alaihi salam itu 1000 tahun, 300 tahun itu ada 30% dari usia beliau terpisah dari ibunda Hawa. 30% ya. Kalau manusia sekarang rata-rata usianya 70 tahun, 30%-nya berapa itu ya? Sekitar 20 tahunan, lebih sedikit. Nah, kalau Nabi Adam itu usianya 70 tahun, kira-kira beliau terpisah dengan ibunda Hawa itu sekitar 20 tahunan atau 25 tahunan. Gitu kan? Nah, dan beliau bersabar. Beliau berdoa, mohon petunjuk kepada Allah. Kemudian Allah kabulkan doa Nabi Adam. Allah berikan petunjuk di mana ibunda Hawa berada. Berjalanlah beliau. Ibunda Hawa juga berjalan mencari Nabi Adam. Dan beliau berdua dipertemukan di Jabal Rahmah, yang kemudian kita kenal sebagai Jabal Rahmah, bukit kasih sayang. Ya, artinya ya, Nabi Adam alaihi salam pun manusia pertama sudah mengalami ujian perpisahan dengan orang yang ia cintai. Jadi ujian perpisahan dengan orang yang dicintai itu adalah sesuatu yang hampir mungkin dialami oleh semua manusia. Mencintai tapi belum berhasil untuk bersama. Dan ketika mereka mau bersabar untuk berdoa karena mereka mencintai. Kita ini mencintai tapi disuruh berdoa ngeluh terus. Ya tidak. Nah, cinta itu butuh pengorbanan. Apa pengorbanannya? Berdoa dengan sabar, berdoa tanpa mengeluh. Ya, insya Allah. Ketika kita mau berdoa dengan sabar, kita akan bersama lagi dengan orang yang kita cintai. Mantan yang sudah berpisah 3 tahun jadi sadar bahwa kita adalah yang terbaik untuknya. Ya, kenapa ketika orang mencintai, dia akan bersama dengan orang yang ia cintai. Almar'u ma'aman ahabba wa anta ma'aman ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Kenapa demikian? Karena ketika cinta, orang akan berkorban, bersabar, dan terus berdoa. Ya, dan doa itulah yang akan menentukan perjalanan hidupnya. Karena doa adalah yang paling penting di sisi Allah. Laisa sayun akroma alallahi ta'ala minad doa. Tidak ada yang lebih penting di sisi Allah daripada doa. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.